Kembali lagi bersama saya Doni di channel Doni PH. Kali ini saya akan mereview salah satu paper mengenai cloud robotic, yaitu dengan judul paper Cloud Computing and Robotic for Disaster Management. Dan di sini adalah source dari mana saya mendapatkan paper tersebut. Oke, langsung saja. Sini ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah permasalahan dalam paper tersebut, terus pengenalan real-time system, resource of real-time cloud, disaster control infrastructure with cloud robot, dan kesimpulan. Yang pertama, permasalahan. Nah, permasalahannya itu adalah bagaimana cara untuk mengurangi korban jiwa dalam manajemen bencana menggunakan teknologi cloud robotik. Oke, kita masuk ke pengenalan ya. Nah, dalam mewujudkan cloud management bencana waktu nyata, di mana aplikasi di cloud akan merespon dalam jangka waktu yang ditentukan, diperlukan RTC. RTC itu real time cloud. Nah, jika RTC ini tersedia, maka untuk mesin cerdas seperti robot dimungkinkan untuk mengelola lokasi bencana secara lebih efisien. Dengan begitu, robot cloud yang lebih cerdas bisa memanajemen bencana yang bisa mengurangi korban jiwa yang menunggu di berbagai bantuan di lokasi bencana. Nah, selanjutnya itu apa sih cloud computing? Nah, cloud computing ini adalah arsitektur komputasi terdistribusi skala besar yang memberikan layanan penyimpanan dan komputasi ke organisasi atau individu melalui internet. Nah, cloud computing ini menyediakan lapisan abstraksi web di atas teknologi komputasi grid superkomputer. Saat ini, robot melakukan berbagai tugas di berbagai bidang seperti industri, domestik, jasa, hiburan, dan luar angkasa. Nah, untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu Java ya. Nah, jadi Java itu adalah kerangka kerja populer untuk mengembangkan aplikasi untuk cloud, di mana Java Virtual Machine atau JVM mengoptimalkan kinerja runtime dengan overhead garbage collector atau GC ya. GC ini memiliki jeda yang tidak terduga dalam runtime aplikasi dan menginterupsi Java untuk pengembangan aplikasi waktu nyata. Nah, di sini kita masuk ke real time system. Yang pertama ini ada gambar satu, yaitu klasifikasi sistem real time. Nah, berdasarkan kekritisan kendala waktu atau tenggat waktu itu, sistem real time ini diklasifikasikan, yaitu yang pertama adalah hard real time, firm real time ini, dan soft serta non real time. Nah, di sini kita bisa melihat ada research value untuk Y-nya dan terhadap waktu ya. Dan di sini ada deadline-nya. Nah, untuk sistem hard real time ini itu memiliki persyaratan waktu yang ketat dan kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu yang mengakibatkan konsekuensi serius, misalnya kegagalan sistem kontrol pembangkit listrik. Dan untuk soft real time itu tidak memiliki tenggat waktu yang ketat dan kegunaan hasil menurun perlahan sehubungan dengan waktu saat tenggat waktunya itu berakhir atau deadline-nya. Oke, ini ada gambar perangkat lunak dan perangkat keras di infrastruktur cloud. Nah, jadi cloud computing ini menggunakan pengelompokan untuk mencapai jaringan dan komputasi berkecepatan tinggi. Nah, banyak prosesor inti ini digunakan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Sekarang, MPSoC itu MPSoC yang kompleks digunakan di cloud untuk mencapai throughput yang tinggi juga. Nah, sistem operasi cloud menggunakan peluang paralel terbaik dari perangkat keras dengan mempartisi tugas pada multicore untuk aplikasi yang dirancang khusus dengan algoritma paralel. Kita bisa melihat di gambar sini. Jadi sistemnya itu dari cloud networking ke cloud hardware. Jadi dari cloud menuju ke client, terus ke cloud operating system, terus ke JVM atau Java Virtual Machine, yaitu yang tadi itu Java, kemudian ke web server, nah web application. Nah, web server ini berbasis teknologi Java. Nah, web ini
web server ini memberikan kinerja yang baik dengan menggunakan paralelisme. Nah, multi-threading yang digunakan oleh aplikasi web adalah umum dalam aplikasi Java untuk kinerjanya. Nah, untuk web application-nya ini. Kemudian ke client networking, terus ke client application, dan ke client hardware. Nah, yang ketiga ini gambar 3 adalah segmen proses penyimpanan pada RAM. Nah, model pengembangan aplikasi yang paling kuat adalah model pemrograman berbasis objek atau OOP. Nah, ini untuk mengelola proyek yang kompleks. Nah, sebuah program yang berjalan ke dalam sistem sebagai proses memiliki penyimpanan untuk data global, dan tumpukan. Nah, heap di sini tuh bertanggung jawab untuk mengalokasikan memori secara dinamis selama proses runtime. Nah, di sini ada aktivitas GC ya, secara real time. Nah, beberapa pekerjaan yang dilakukan pada GC ini membuat aktivitas pengumpulan secara sedikit demi sedikit. Nah, dibandingkan dengan kuanta besar untuk menjaga prediktabilitas aplikasi tetap tinggi. Nah, aktivitas GC ini dapat dijalankan secara paralel dengan aplikasi real-time thread di RTSJ, Real-Time Specification for Java. Nah, saya jelaskan sedikit tentang RTSJ atau Real-Time Specification for Java. Jadi RTSJ ini memungkinkan pengembangan aplikasi waktu nyata dengan mengimplementasikan beberapa kelas untuk utas waktu nyata. Tidak ada memori tumpukan, jam waktu nyata, objek yang dapat dijadwalkan, serta analisis keterjadwalan dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tentang resource of real-time cloud. Nah, real-time cloud ini dimungkinkan dengan menggunakan algoritma multiprosesor yang sesuai dari sistem real-time. Selain itu, algoritma yang berjalan pada kerangka kerja perangkat lunak harus menyadari permintaan waktu nyata dan mengintegrasikan mekanisme atau teknologi penyetelan yang sesuai. Sistem operasi cloud harus dirancang dengan memperhatikan kinerja real-time untuk pengendalian bencana. Harus ada standar umum untuk mendukung robotika cloud di seluruh negara. Nah, tantangan pentingnya itu atau tantangan utamanya itu adalah kecepatan jaringan. Dan jaringan yang untuk lingkungan cloud robotik itu untuk melakukan permintaan real time. Jadi yang diminta itu real time. Selanjutnya ke disaster control infrastruktur with cloud robotic. Di sini ada gambar identifikasi manusia dengan cloud robot. Nah, di sini bisa dilihat robot awam dapat mengidentifikasi seseorang di lokasi bencana dengan lebih mudah berdasarkan identitas biometrik seperti sidik jari, wajah, dan iris mata. Jadi di sini dari robot cloud robotik, robot ini mengidentifikasi manusia. Misalnya ini area bencana kan. Nah, jadi robot ini mengirimkan data itu melalui internet ke big datanya di dalam cloud. Nah, robot awam dapat mengambil identifikasi biometrik manusia di lokasi bencana dan memperbaharui status dan lokasi manusia itu di cloud. Selain itu, robot ini juga mengambil riwayat kesehatan seseorang berdasarkan identitas biometriknya itu untuk membantu dokter dalam pemulihan pasien yang ada di lokasi bencana. Nah, ini gambar selanjutnya yaitu gambar infrastruktur pengendalian bencana dengan cloud robot. Nah, jadi misalnya di sini ada bencana gitu kan. Situs bencana ini dapat dikendalikan oleh
Cloud robotik menggunakan mekanisme kecerdasan hierarkis. Nah, ini slave robot dilengkapi dengan kecerdasan minimum dalam bekerja. Jadi slave robot ini memiliki master robot. Jadi kalau misalnya ini area bencana gitu, ini kan area bencana. Slave robot ini cuman memiliki kemampuan minimum. Jika misalnya tidak dapat membutuhkan bantuan, maka master robot ini akan membantu. Nah, ini secara real time, misalnya ini di negara satu dan negara lainnya. Jadi di setiap negara itu setidaknya harus ada robot masternya. Begitu. Jadi penggunaan robot dalam penanggulangan bencana ini secara real time ini memungkinkan di masa depan untuk penanganan yang lebih baik dan lebih cepat. Namun diperlukan jaringan yang stabil serta tidak mengalami gangguan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah jaringan kabel atau nirkabel berkecepatan tinggi itu di lokasi bencana itu sangat membantu dalam mengakses layanan real time cloud. Nah, jika di beberapa manajemen bencana, khusus real time cloud ini akan dikembangkan di banyak negara, maka dimungkinkan untuk mengelola situs bencana secara lebih efisien dengan robot cloud yang lebih cerdas daripada sebelumnya, serta dapat membantu rumah sakit untuk menyembuhkan pasien kritis mereka dalam jangka waktu yang ditentukan, serta dan lain-lain. Jadi papernya itu saya ambil dari sini adalah paper bahasa Inggris. Coba saya buka. Nah, jadi ini paper ini menjelaskan permasalahan bagaimana cloud robotik dan cloud computing itu sangat berguna dalam memanajemen bencana alam misalnya. Mungkin sekian dari presentasi saya mereview paper tentang cloud robotik. Apabila ada kesalahan saya atau kekurangan saya dalam menjelaskan, mohon dimaklumi. Sekian dari video saya. Jika menyukai video ini, silakan di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.